Oke. Salju. Nggak mungkin Salju. gitu ada salju. Itu kan salju anjir. Ada salju saya. Styrofoam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke. Balik lagi sama kita-kita. Ada gue Heru dan ada yang lagi smoking nih, Bapak Ipuls. Lambaikan dong Pak Ipuls. Dan ini ada yang pakai helm, Bapak Ako. Lambaikan dong Pak Ako. Oke. Dan ini kita kedatangan tamu spesial ya. Mungkin boleh diperkenalkan diri yang pakai sweater merah. Halo semua, nama gue Hendra Saputra. Gue sekarang lagi kuliah di Rusia, ngambil magister. Sekarang gue ada di sini udah 1,5 tahun di kota Kazan. Panjang banget perkenalannya kayak kereta Pak. Sedikit formal lah. Oke guys, si Bapak Hendra ini teman kita ya. Ya. Lu mau ngakuin kita teman Hendra? Si anjing tetep lah temen lah anjir. Tetep lah kita temen lah. Baik banget ya, sorry lah ya. Oke. Spesial banget nih ya di balik Wacana Project kedatangan tamu tapi by virtual. Sekarang lagi zaman-zamannya virtual banget. Ya Pak, bener nggak Pak Farid? Virtual tapi kita udah coba, iya benar. Tapi kita sudah mencoba beberapa cara loh ya ini untuk virtual, mulai dari Zoom, dari meeting, dan berakhir di Si Imam dijedat coy. WhatsApp. Gak tahu Imam. Oke, ini malam ini mau ngapain sih Pak Arif, Pak Imam? Kok sampai ngundang-undang orang dari Rusia segala nih? Oh, jadi kita malam ini mau ngulik untuk Hendra gimana sih biar bisa sampai ke Rusia tuh ceritanya gimana, terus kuliah di sana. Padahal kan lu sebenarnya orang Indonesia kan, Dra? Iya, bener lah, udah pasti orang Indonesia. Tampilan kamera lu udah mau membuktikan kalau lu ini bukan Rusia. Oke. Coba ya. Mana? Buktiin lu itu kayak di kafe depan STM Pembangunan. Iya. Oke. Salju. Nggak mungkin Salju. gitu ada salju. Itu kan salju anjir. Ada salju saya. Styrofoam. Udah pasti di Rusia itu mah. Styrofoam itu. Enggak pas. Satu lagi Dra. Ada menu. Satu lagi apa tuh? Enggak, cak ngobrol aja, cak ngobrol. Di sini kebetulan. Atau apa? Enggak ada menu. Di sini tulisan. Ajak ngobrol. Pelayannya. Enggak. Lu kerjain banget lu. Lagi sibuk. Enggak ada tulisan ya. Coba ajak ngobrol pelayannya. Ndra. Oh, nanti gue kirimin. Mungkin lu bisa nanti tempelin foto. Nanti gue foto, nanti lu bisa tempel. Pokoknya itu Pak. Menu di sini. Buat kalian semua tuh bener-bener di Rusia ya. Pokoknya kalian percayalah. Di mana lagi ada salju? Kan nggak mungkin di salju senior gitu ya kan? Bisa aja di Trans Studio. Green screen. Oke, balik lagi pertanyaan. Ceritanya. Oke, mau mulai dari mana nih ceritanya? Cara kenapa gue milih Rusia atau gimana prosesnya nih? Gimana awal mulanya lu kepikiran buat nyari beasiswa ke Rusia gitu? Apakah dari kampus, dari temen, atau emang ada kedutaan Rusia yang datang ke kampus lo atau gimana? Awalnya sebenarnya sih nggak kepikiran untuk kuliah di sini gitu, nggak kepikiran sama sekali. Tapi kan gue bukan dulu sih, masih sampai sekarang masih kerja di universitas di Jakarta, di salah satu universitas di Jakarta. Di sana gue kan baru lulus S1 gitu, maksudnya mereka pengennya gue sekolah lagi gitu di S2 gitu. Nah
dari situ kan gue mulai mikir gue pengen kuliah tapi nggak pengen bayar gitu, niatnya nggak pengen bayar gitu, nggak pengen ngeluarin sepeser duit pun gitu kan. Cari kalau misalnya gue harus LPDP kan persyaratannya susah banget. Nah gue cari di daerah Eropa gitu kan, niatnya karena di daerah Eropa biasanya mereka bahasa kelasnya tuh bukan bahasa Inggris gitu kan, maksudnya bahasa internasionalnya mereka gitu, bahasa negaranya mereka. Jadi gue terus kan ya cobalah salah satu, dan kebetulan Rusia lagi buka saat itu, jadi gue coba-coba aja sih niatnya gitulah. Oke, berarti lu tuh ini ya, tuntutan dari tempat kerja lo ya, lu dosen ya? Lu dosen atau tenaga pengajar atau gimana? Sebelumnya gue kerja sebagai tenaga pengajar, ngebantuin mahasiswa di praktikum laboratorium gitu. Gue ngebantuin mereka untuk kayak nyiapin praktikum mata kuliah tertentu. Oke, sorry, gue potong. Itulah. Lu nih sebenarnya ngambil S1 jurusan apa, terus lu jadi tenaga pengajar di jurusan apa, dan sekarang lu S2 jurusan apa? Gua dulu ngambil S1 di teknik sipil, terus gua kerja juga sama, tetap di Fakultas Teknik Sipil, dan gua ngambil S2 di sini masih lanjut di teknik sipil, karena kalau gua mau jadi dosen tuh ya susahnya gua harus linier. Nggak bisa gue ngambil tiba-tiba manajemen gitu, nggak bisa. Jadi ya gitulah nasibnya. Oke, berarti lu anak sipil tulen ya? Ya bisa dibilang tulen, tapi jiwanya sih nggak sipil, minat dan bakatnya. Cuman ya tuntutan kerja. Apa? Ya tata busana atau gimana? Kayaknya lebih ke desain gitu. Kayaknya kalau gue sekarang mikir diri gue, kayaknya sipil tuh bukan jiwa gue sama sekali. Gue suka editing. Gue suka editing, gue suka berhubungan dengan media gitu. Di kafe gitu ya, Ndra? Iya, bisa dibilang di kafe. Kenapa Rusia, Ndra? Kenapa Rusia? Kalau mau dijawab jujur ya, jawaban jujur. Karena gue pengen tahu bahasa Rusia sih, intinya gitu, pengen tahu bahasa Rusia. Kenapa pengen tahu bahasa Rusia? Nggak tahu, otak gue kayak lagi sakit gitu, tiba-tiba suatu saat kepikiran gimana ya kalau ada perang dunia ketiga gitu kan. Misalnya negara adidaya tuh Amerika, Cina, sama Rusia gitu kan. Sedangkan orang Indonesia bahasa Rusia itu masih sedikit gitu. Ya siapa tahu bisa membantu suatu saat ya, berharap sih nggak ada perang dunia ya, itu sih niatnya. Gua kira lu mau ke Rusia itu ini, Indra, biar bisa ketemu Marsha and the Bear. Marsha, oh di sini Marsha yang imut-imut, tapi yang imut-imut dalam versi dewasanya juga banyak sih di sini, jujur sih. Fakta bahwa cewek-cewek Rusia itu cantik itu benar, faktanya benar. Oke, Ndra, udah berapa lama sih lo di Rusia, Ndra? Dan tepatnya lo di kota mana gitu, atau di negara mana gitu? Gua di sini udah 1,5 tahun. Gue di sini dari tahun 2018 akhir. Gue udah di sini. Gue di kota Kazan, itu salah satu pusat destinasi wisatanya Rusia selain ibu kota negara Moskow sama Saint Peter, itu ketiga Kazan, kota gue gitu. Di sini mayoritas 50% adalah Muslim. Jangan dibilang ya Rusia itu Kristen Ortodoks doang, di sini Muslimnya ada. Di sini lebih better Muslimnya. FPI ada nggak FPI? Lebih banyak daripada. FPI ada nggak? Kayaknya di sini kalem-kalem aja deh. Kayaknya di sini kalem-kalem aja deh. Tapi di sini ada MUI, kayak MUI gitu ada. Maksudnya kayak MUI itu gimana, Ra? Kayak organisasi-organisasi MUI tentang yang ngatur tentang agama ya, maksudnya dalam artian agama. Maksudnya MUI kan kayak majelis ulama kan, kayak majelis ulama Indonesia kan, maksud gue ya ada kayak gitu tuh, ada kelompok sendiri gitu.
Yang kayak di kita kan yang mutusin lebaran kapan, ini kapan kan mereka kan. Nah, di sini juga ada yang kayak gitu-gitu. Gus Miftah ada Kalau dong. di sini yang mutusin apa Pak? Apa Pak Arif nggak jelas suara Pak? Lanjut. Gus Miftah ada dong sama Dedi. Siapa tuh? Siapa? Gus Miftah. Lu tahu Gus Miftah kan? Panji ada Panji. Maaf lagi. Oh, Panji. Oh, yang masalah yang kemarin ya gara-gara FPI itu ya. Itu kan sih topiknya. Emang kedengeran Diandra? Dah, nggak nyambung. Arif nggak jelas juga. Di Rusia beritanya tuh kebanyakan tentang Indonesia yang kemarin loh, yang mulai dari kapal jatuh, mereka tuh tahu di sini. Soalnya teman gue beberapa kali nanya, mereka sampai beritanya di sini, kapal jatuh, terus bencana itu sampai di sini. Oh gitu, berarti international newsnya Indonesia tuh tercapture ya di sana ya? Tercapture benar, masuk. Tercapture benar-benar tercapture sampai yang kadang-kadang hal yang memalukan tuh juga kadang suka tercapture juga di sini. Pernah suatu ketika gue lagi ngobrol malam-malam sama teman Rusia, tiba-tiba kita sambil nonton TV nih, tiba-tiba ada salah satu channel TV yang intinya mereka kayak siaran tentang negara tertentu gitu, kota-kota kan ada tuh yang pariwisata tentang itu kan. Nah saat itu mereka lagi capture ibu kota Jakarta, benar-benar ibu kota Jakarta, di mana yang dipertontonkannya itu adalah gunung sampah di Kali Ciliwung itu. Mereka lagi bahas tentang itu, jadi kayak kadang Bangga. kayak gitu-gitu juga sampai malu. Yang itu sih enggak ya, yang itu sih enggak, jelas enggak bangga lah untuk yang itu. Tapi mereka tahu Bali, mereka di sini tahu Bali. Iyalah, kalau di Bali kalau ketemu turis kebanyakan dari Rusia. Mereka lebih tahu Bali daripada Indonesia, jujur ya. Nggak cuma Rusia kok, semua negara di luar emang taunya Bali gitu. Yap. Coba Ndra, jelasin singkat Ndra, step by stepnya. Step by stepnya gue ngikut terus bahasa Rusia. Pertamanya sih awalnya gue ngikut les bahasa Rusia ya, karena gue kan emang niat awalnya tuh di bahasa tuh awalnya. Niatnya awalnya di bahasa, gue kursus bahasa Rusia, kembali gue kursus, terus tiba-tiba kayak ada, oke, setiap tahun di tempat kursus gue itu kebetulan yang nyelenggarain seleksinya gitu kan. Nah, dengar informasi bahwa setiap tahun mereka bakal ngirimin orang untuk kuliah gitu, dibiayain kuliahnya gitu kan. Dari situ gue persiapin 1 tahun, terus seleksi berkas terus wawancara selesai, terus kita nunggu universitas yang ada di Rusia itu nge-approve kita gitu, setuju nggak dengan apply kita, terus kita bikin disertasi apa yang bakal kita kerjain atau tesis yang bakal gue kerjain nanti. Ketika mereka udah approve, baru deh kita berangkat gitu. Tesisnya lu mau apa? Lu berarti tahapannya. Tesisnya ntar lu mau apa? Tesisnya mau apa? Gue tesisnya sekarang lagi ngambil tentang mekanika tanah. Untuk judulnya masih berubah-berubah. Tergantung dosen pembimbingnya diterima apa enggak. Enggak ini aja, Ndra. Pengaruh cewek Rusia di Omet TV. Itu juga tuh. Itu juga terlalu hat-trick banget ya menurut gue. Terlalu hat-trick. Lu kenal Dayana gak sih? Kenapa? Kenal Dayana gak sih? Tahu. Dayana tuh yang mana ya? Gue nggak terlalu banyak ngikutin. Kalau mereka nggak famous banget, gue nggak terlalu ngikutin gitu. Soalnya dia tuh di Kazakhstan. Gitu. Kazakhstan ya. Jauh ya. Pernah dengar soalnya namanya. Jauh itu di luar negara sebelah. Emang kalau Naki. Emang kalau mahasiswa di Rusia tuh suka main Omet TV juga? Nah, tergantung. Kalau kita lagi kumpul-kumpul sama anak-anak Indonesia,
biasanya ya iseng-iseng aja, iseng-iseng sambil cari-cari temen lah, siapa tahu beruntung jadi temen. Ndra, balik lagi nih Ndra ke beasiswa Ndra. Berarti lu sekarang nih dalam status jadi mahasiswa. Nah, terus lu masih sebagai tenaga pengajar masih diakui atau gimana Ndra? Status gue saat ini masih sebagai tenaga pengajar. Kayak gue dapat sponsor, bukan dapat sponsor dari tempat gue kerja sekarang di Indo sampai gue nanti lulus. Gitu. Sebutin dong. Berarti lu Jadi gue habis lulus pekerja. Habis lulus lu balik lagi ke Indonesia ya buat jadi pengajar ya? Ya mengabdi lah intinya lah, bahasa coolnya tuh mengabdi pada negara. Gitu lah. Oh, jadi kuliah di Rusia, ngambil S2, titel yang nantinya dapat tuh apa? Titelnya? Untuk titel kita belum tahu ya, masalahnya ini kan di jurusan gue baru banget. Di jurusan gue nih, di kota gue, masih gue nih orang satu-satunya yang ngambil teknikal. Nggak ada orang lain, nggak ada orang Indonesia lain. Angkatan pertama gue. Sombong amat anjing. Di kota gue. Goblok. Iya bener, angkatan pertama gue. Sombong amat goblok. Bukannya sombong, tapi fakta bang. Bang, gue nggak bawa gerobak anjing. Ininya apa? Kedudukannya gimana? Maksudnya kedudukannya? Status kependudukan. Status kependudukan. Rusia. Kependudukan gue di sini terdaftar sebagai pelajar. Pelajar. Visa pelajar. Nah, selama lo hidup di Rusia, biaya hidup lo, kebutuhan lo itu dari pribadi atau memang dibiayain? Oh, oke. Kalau masalah itu, oke. Di beasiswa Rusia ini gue jabarin ya, biar nanti biar orang lain tuh paham juga. Beasiswa Rusia itu intinya adalah mereka membiayai kita sampai lulus, dalam artian pendidikan. Hanya pendidikan. Jadi biaya pendidikan lo semuanya free, kecuali biaya hidup dan biaya lo tinggal. Oke. Nah, doang yang mereka tanggung cuma biaya pendidik. Biaya hidup lu sama biaya tinggal, lu bisa bertahan di Rusia gimana? Oke. Untuk itu kan kita punya tabungan ya, sebelum gue berangkat ya gue harus pikir-pikir panjang lah ya, karena gue udah tahu gerah. Harus ya kehidupan sehari-hari dibayarin gitu kan, bayar sendiri. Jadi gue kayak udah nyiapin lah gitu duit dari mana aja lah gitu. Nah terus ditambah dari ya sponsor. Nominal biaya hidup tergantung pola hidup sih, tergantung pola hidup lo. Kalau lo hidup foya-foya iya 3 juta tuh kayaknya nggak cukup ya, sebulan. 3 juta nggak cukup sebulan. Tapi kalau lo normal aja, maksudnya kayak artinya ya lo bisa jaga diri gitu kan, 1,6 itu ya lo udah enak, lumayan 1,6 per bulan. Karena jujur ya di sini gue tinggal di asrama itu dalam 1 tahun lo cuman keluarin 1,5 tahun untuk sewa kamar atau untuk makan. Kamar ya. Jadi nggak terlalu mahal untuk siswa kayak kita. 1.500.000 rupiah ya? 1.500.000 rupiah, bukan dolar ya. Ndra, itu di kelas lu itu semuanya ada orang Indonesianya campur-campur apa gimana, Ndra? Kan gue udah bilang gue angkatan pertama. Enggak, satu kelas lu. Tadi di jurusan gue itu gue sendiri orang luar negeri. Lainnya? Semuanya orang Rusia. Semuanya orang Rusia. Cuman gue orang luar negeri sendiri. Tapi kalau dalam kelas besar, dalam artian kan di sini ada kelas besar, ada kelas kecil. Kalau di kelas besar itu ada 4 orang, 3 orang Arab sama 2. Itu kalau di Rusia itu ada titip absen gak sih? Itu titip absen. Tolonglah populerin lah. Untuk orang-orang Indonesia. Iya, tolong populerin lah. Tapi kalau untuk ya
Di sini tetap ada kayak gitu, tetap ada. Tapi di sini lebih fleksibel mereka, kayak ya lu nggak mau datang ya nggak apa-apa, datang ya terserah. Gitu. Mereka lebih fleksibel, nggak kayak orang Indo di sini. Lu butuh ya lu datang, lu nggak butuh ya lu nggak usah datang. Lu di sana tuh target selesain studi lu sampai bulan apa atau sampai tahun berapa? Gue sih target tetap on time pinginnya target tuh tahun depan di bulan Juli gue harus sudah selesai. Tahun depan bulan Juli gue harus sudah selesai. Itu sih targetnya. Ingin cepat pulang sih sebenarnya. Kalau misalnya lewat dari bulan Juli, itu apa yang terjadi? Gue belum tahu saat ini, belum tahu. Soalnya kalau yang S3 itu mereka masih bisa diperpanjang karena mereka kan ada sidang yang terakhir tuh. Itu ada bisa perpanjangan. Cuman kalau S2 kurang tahu deh kemungkinan. Belum ada, soalnya masalahnya di jurusan gue belum ada yang udah lewatin sidang. Jadi kakak kelas gue ini baru besok. Angkatan pertama dari kampus gue. Itu maksudnya orang Rusia? Enggak, angkatan pertama orang Indonesia yang lulus. Oh gitu. Tahun ini. Katanya lu angkatan pertama? Baru di jurusan gue, karena dia ngambil arsitek, gue ngambil sipil. Oh, oke. Gitu. Indra, berarti untuk kedepannya, misalnya lu molor nih, jadi mahasiswa abadi, lu tahu ya bakal. Jangan gitu dong, banyak. Masalahnya ada juga yang mahasiswa abadi nih. Aduh, jujur ya di sini kamu, jangan sampai molor, benar deh, jangan sampai molor. Jangan dapat mahasiswa abadi. Arif, jangan ada mahasiswa abadi juga di sini soalnya nih. Bukan mahasiswa abadi, Ru. Itu reviewer kampus-kampus. Reviewer. Iya. Oh iya. Reviewer kampus-kampus. Iya, sempat yang pernah satu kampus sama lo juga, Andra. Iya, kayaknya pernah satu kampus sama gue deh dulu. Kayaknya satu kampus cuma beda angkatan deh, kayaknya pernah deh. Enggak, dia shift malam, Ndra. Yang pasti malam. Dari semua 21 NOG itu cuma Hendra yang paling sering. Hendra. Ya benar. Itu menandakan apa, Mam? Sering. Sombong. Yang lain berarti. Tapi jujur ya, gue nggak pernah kepikiran lo dulu bisa kuliah di luar negeri, itu nggak pernah kepikiran. Bahkan nggak pernah ada angan-angan untuk kuliah di luar negeri. Berarti lu kan tadi bilang ya, Yep. Kan tadi lu bilang kan ada tuntutan dari kampus nih, dari tempat lu ngajar, tempat lu kerja. Nah itu dari mereka tuh masih ngasih gaji bulanan nggak di lu? Apa udah lepas aja gitu? Masih. Oh masih. Aduh jangan dibahas ya. Gitu masih. Kalau itu masih. Oke, berarti aku kan masih berstatus. Jadi di luar beasiswa pendidikan lo, yang lu bilang sponsor ini sponsor dari tempat lo kerja atau dari yang tempat lo kursus? Tempat gua kerja. Oh, tempat lo kerja. Sponsor. Kalau beasiswa tempat gua kursus. Itu masuknya gaji apa? Itu masuknya ke kedutaan kan? Tempat gua tunggu nih, mau dijawab yang mana? Kalau itu masuknya gajinya gaji apaan, itu masih gaji gue sebagai pegawai. Masih tetap sebagai pegawai. Kalau yang beasiswanya dari tempat kursus lo itu dari kedutaan Rusia? Iya, betul. Dari kedutaan Rusia. Ada batas umur nggak sih kalau mau ngikut kayak gitu-gitu kan? Untuk S1 kayaknya ada. Biasanya mereka tergantung standar. Tunggu bentar, ada yang. Ada iklan sedikit guys. Diusir guys. Harus. Ada darinya. Sudah. Diusir guys. Kita bentar. Gua harus pindah. Enggak diusir. Dia mau beresin bangku. Gua harus pindah tempat. Ya. Bentar. Kita jeda dulu.
Ra, di luar aja Ra, di mana? Oh, bu. Salju Ra. Kalau handphone bener-bener di Rusia. Karena di Rusia itu nggak bisa nongkrong sampai tengah malam. Ya kan? Nggak kayak Adi dong. Nyebut merek. Harus. Harus. Kan bisa diedit. Iya, nggak usah diedit. Podcast diedit. Jadi sambil nunggu Ada sudah? nih. Aman. Dra. Aman. Aku disuruh pindah. Jadi dia mau nata meja gitu. Gue nggak tahu untuk apa, tapi dia nata meja lagi. Ya nggak apa-apa lah daripada pindah agama. Dia butuh. Ke depannya Ndra. Kliennya di mana? Apa? Ya gitulah ya. Yang ini cantik, bener-bener cantik. Sebelah satunya lagi. Rambutnya panjang. Cantik guys. Gak bohong. Cantik. Udah dapat gebetan belum Dra orang sana? Aduh, kalau masalah itu susah ya. Mereka jujur ya, orang Rusia itu orang yang individualis. Jadi kalau misalnya mereka nggak percaya sama orang, udah nggak percaya. Jadi mereka kalau mau berteman tuh bukan kayak orang Indonesia yang langsung kenal, ngobrol, ya udah jadi teman. Mereka kayak dia butuh waktu lama. Bahkan gue 6 bulan aja sama teman sekelas gue masih belum terlalu dekat. Oke, di sana apakah rasisme tuh tinggi banget nggak? Rasisme. Kalau di sini rasisme dalam artian agama. Kalau dalam agama, kayaknya di sini orang Rusia itu lebih ke masa bodoh sama urusan orang lain. Kalau Kita nggak pernah peduli sama urusan yang lain. ya, kalau rasisme agama ya. pure race gitu, maksudnya pure rasis gitu, pure ras gitu. Maksudnya lu kan Asia, mereka Kaukasia gitu. Maksudnya lu kan orang Indonesia nih, rasa diskriminasi? Enggak sih, kalau diskriminasi dalam artian kayak diomongin gitu nggak pernah terjadi gitu. Cuman ya kadang ya kan kita namanya belajar bahasa orang kan kita tahu ya kapan lagi diomongin, kapan lagi nggak diomongin gitu. Tapi lebih banyak mereka ngomongin kayak ingin kenalan tapi mereka nggak yakin sama kita, sama orang Indonesia-nya. Contohnya gimana Dra? Mereka nggak mau ngebuka dulu. Orang Rusia tipenya mereka kayak benefit, lebih ke benefit kalau dalam pendidikan ya, lebih ke benefit. Selama lu tidak menguntungkan atau tidak bisa membantu mereka dalam hal tertentu, mereka nggak bakal ngobrol gitu. Simbiosis mutualisme ya? Ya, simbiosis mutualisme lebih tepatnya. Kalau di kalangan pelajar Rusia gitu Ndra, pada sering minta link nggak sih Ndra? Link apa tuh? Ya link apaan aja. Link apa? Ya lu mikirnya link apaan aja. Link apa nih? Apa dulu? Lu mikirnya apa nih linknya nih? Aku bingung nih. Ya pelajaran, emang link apa? Oh ya udah pelajaran maksudnya tuh. Pelajaran ya. Teman-teman gue rata-rata juga udah kerja, juga udah sibuk. Berarti lu di sana pure sebagai mahasiswa ya, Ndra? Ya. Yap, pure sebagai mahasiswa. Soalnya di sini kalau bisa pernah ini nggak? Apa namanya? Lama di Rusia pernah nyoba side job gitu pernah? Bukan mau sombong. Kerja di sini tuh parah. Maksudnya nggak setimpal usahanya, karena teman kamar gue orang Timur Tengah gitu kan, orang Arab. Dia bangun jam 6, jalan jam 7 pagi, pulang jam 8 malam. Jual kebab. Jadi itu dia cuma enggak. Kayak kerja di toko swalayan itu, dan dia cuma dapat 230.000 lah sehari, dan itu lu harus 15 hari kerja gitu lah. Tapi ini versinya banyak. 230.000 rupiah. 230.000 rupiah per hari.
tapi harus 8 jam. 15 hari. Harus 10 12. jam ya? 12 jam ya? 12. 12 jam. Kan termasuk berat buat gue. Maksudnya gue di sini mau sekolah kan, bukan mau cari duit dalam artian Itu juga sih. soalnya waktunya yang gue nggak bisa. Tapi kalau temen lu bisa? Kurang tahu ya, mungkin dia soalnya dia jujur ya, dia tidak interesting dengan bahasa Rusia, dia lebih interesting dengan bahasa Inggris. Jadi kadang dia ngomong sama gue pakai bahasa Inggris, nggak pernah pakai bahasa Rusia, karena menurut dia nggak penting-penting banget bahasa Rusia buat mereka. Gitu. Lah dia di swalayan Rusia gitu. Maksudnya dia kan side job nih, side job. Kan itu harus pakai bahasa Rusia. Nah, kalau dia nggak terlalu interest sama bahasa Rusia, gimana ya dia? Itu nggak tergantung, soalnya bahasa Rusia itu kan banyak kelasnya ya, dalam artian lu ngobrol sama orang, terus lu ngobrol di kampus, lu ngobrol di mata kuliah kan beda-beda kan. Ya bahasanya ada yang bahasa slang gitu. Masalahnya ini yang lebih susah adalah bahasa di kampus gitu. Makanya gue belajar bahasa kampus gitu jadinya. Kalau bahasa slang sih semua yakin bisa. Kalau cuma ngobrol, lu suruh ngerjain ini, lu suruh ngapel, lu suruh gitu mah tau lah. Sekarang lu udah berapa lama, Andra, di sana, Andra? Gue udah 1,5 tahun. Tuh Jangan ditanya ya bahasa Rusia gue. enggak. Hal apa yang lu kangenin dari Indonesia? Hal apa yang paling gue kangenin dari Indonesia? Hal yang paling gue kangenin olahraga. Olahraga Jujur ya? olahraga. Gue demen badminton soalnya. Olahraga jujur itu paling kangen. Selain itu? Makanan. Jujur makanan. Makanan di sini tidak ada rasanya sih sebenarnya, kayak hambar gitu, kayak nggak ada rasa sama sekali. Mungkin rasa manis, iya manis, tapi rasa yang sedikit pedes tuh nggak ada. Berarti sono nggak ada channel ininya ya. dong, Andra? Apa namanya? Kayak Nggak restoran ada. Indonesia gitu? Kalau lu cari tempat-tempat fancy banyak. Kalau lu carinya tempat fancy, tapi kalau misalnya lu carinya tempat yang sesuai lidah Indonesia, nggak ada. Restoran orang Indonesia nggak ada. Di kampus gua cuma 2, tapi di kota gua tuh ada 75 orang. 75 atau 80, hampir 90. Apa tuh maksudnya tuh? Jadi hampir 90. Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Indonesia di kota. Mahasiswa. Imam pengen nanya resto apa ya? Restoran Jalan-jalan maksudnya kesini tempat lah. punya orang Indonesia nggak ada. Tempat makan yang punyanya orang Indonesia, Ada. maksudnya pemiliknya orang Indonesia. Ya, dan kebanyakan kalau mahasiswa itu kayak bikin catering sendiri-sendiri, paham nggak? Jadi misalnya gue bikin catering, gue nyebarin sesama mahasiswa gitu. Ada kayak gitu, ada. Mas Tri, Oke. Apalagi nih Pak, mau ditanya ke Pak Hendra. Kira-kira kalau di Rusia, Andra? nah ini kan lagi duluan Rip. Duluan. Ayo, silakan Rip. Duluan, men. Jadi lagi pandemi kan. Iya kan? Kondisinya Iya, gimana pandemi. nih di Rusia? Saat ini kalau mau dikatakan jujur, untuk kayak tempat makan, restoran, terus pusat-pusat pembelanjaan, mereka tuh ya untuk pelayannya mereka tetap bermasker ya. Tapi kalau untuk di jalan itu udah masa bodoh sama sekali gitu. Sudah ya bebas saja gitu. Jadi jalan tanpa masker ya terserah, mau pakai masker juga terserah, karena pemerintah juga sudah mengatakan nggak usah masker nggak apa-apa gitu. Lu boleh nggak masker di jalan. Kalau misalnya Indra, lu kan nih sebagai statusnya mahasiswa nih. Terus kalau lu sakit, nah itu lu gimana Indra? Apakah dibiayain dapat dari pemerintah atau gimana?
masalah tentang asuransi ya, di sini kita sebagai pelajar setiap tahun itu harus buat asuransi jiwa. Asuransi jiwa harus dibuat setiap tahun, dalam artian lu kalau nggak punya asuransi lu nggak bisa sekolah. Oke. Harus buat asuransi. Kalau di Rusia nih lu harus gimana, Rif? Enggak, terusin. Berarti lu harus setiap tahun memperpanjang asuransi ya? Asuransi kesehatan. Itu di luar tanggungan beasiswa. Di luar tanggungan beasiswa itu lo harus tanggung sendiri. Dan biayanya Dan tuh lu sekarang variasi gitu. Dan lu sekarang ikut di asuransi itu? Yep, ikut di asuransi. Ya, soalnya Asuransi biar kan aman bisa juga kali ya. sekolah. Oh, Ya, betul biar betul. aman gitu kan. Kan lu nggak ada asuransi. Itu lu nggak bisa syarat sekolah. berarti ya? Itu syarat berarti ya? Syarat. Mau nggak mau itu Kewajib- syarat ya? Bukan syarat sih, lebih ke kewajiban. Iya, syarat sah. Syarat sah. Kayaknya Imam habis kuota nih, Rif. enggak, kayaknya apa namanya? Lobet. Oh, ya, betul juga sih. Gue tinggal 35%. Kalau di Rusia nih, Indra, Jadi kita udah itu 4 musim enggak sih? di sini sama lah ya. Di sini udah pasti 4 musim lah ya. Kita udah ada di ujung dunia gitu loh. Maksudnya di utaranya dunia. Mm-mm. Itu 4 musim, udah pasti 4 musim. Di kota gue udah 4 musim. Benar-benar 4 musim. 4 musim tuh jadinya. Itu sama kayak Jepang, lo juga pernah di Jepang kan? Siapa? Pak Heru? Pak Arif lah. Berak. TKW juga. TKW kan ya? TKA. Gue juga pernah kok, Ra. Gue pernah di negara Saya juga Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Tuh, Sukabumi. Like Earth. Itu kan sekarang inian ya, apa namanya? Musim dingin ya, Indra. Berarti abis ini musim Ya betul. semi. Musim semi, iya benar. Musim semi nanti di bulan Maret. Itu gue mau nanya, Indra, kalau misalkan di Rusia tuh kalau lagi musim panas Ini nih. nanyanya benar. Ini nanyanya benar apa bercanda? Ya bener dong, lihat dong muka gua. Guys, Oke. Ini kan kalau misalkan di Indonesia ya, musimnya kan cuma 2 nih, panas sama hujan ya, penghujan. Misalkan kalau di Rusia nih, pas lagi musim panas itu ada yang ini enggak sih, Indra? Bapak-bapak siang hari nyiram jalanan pakai air got gitu. Lu pasti kangen dong sama hal yang kayak begitu. Itu sih jelas bukan pakai air got ya. Maksudnya ada, tapi bukan pakai air got. Pakai air apa? Gilanya di sini ya tetap pakai air bersih. Maksudnya dalam artian ya ngambil dari toilet atau ngambil dari mana. Ya, air bersih gitu di lempar jalanan pernah lihat. Cuman yang gilanya di sini kali ya. Cuman yang gilanya di sini pernah suatu ketika gue lagi jalan, kan di sini banyak taman gitu, banyak kayak air mancur di taman itu ada satu bapak-bapak tuh mandi di air mancur pas musim panas. Mungkin karena menurut mereka saking panasnya kota ini ya, maksudnya dalam panasnya di sini tuh cuma 25, 26. Wih, 25, 26. itu masih dingin lah. 25, 26. Iya, menurut mereka tuh udah panas banget gitu. Tapi jujur sih panasnya memang walaupun 25, 26, tapi panasnya beda. Hawanya Panasnya beda. Hawanya tuh beda. Terik berarti ya, terik ya. Terik. Mereka nggak pernah sampai 30-an gitu, nggak pernah, tapi 28, 29. Mungkin pernah suatu ketika sampai yang 31, 32, tapi itu mungkin puncak-puncaknya musim panas doang. Kalau musim dingin orang di sana tuh punya kebiasaan minum alkohol nggak, Ndra? Alkohol. Aduh. Di sini alkohol tuh 60.000 udah dapat 1 botol ya. Berarti nggak perlu nunggu musim dingin gitu ya, Ndra? Nggak pernah nunggu musim dingin. Tapi pernah nggak sih dicampur sama intisari gitu, Ndra?
Misalkan nih kan kayak Nutrisari gitu kan, dicampur nih sama Intisari, dioplos. Merah gitu. Amer. Mungkin tradisi mereka kayak gitu ya, nggak pernah lihat juga dan nggak pernah tahu juga. Dengerin tuh orang-orang Tapi Indonesia. kalau mereka ya nggak pernah tahu juga gitu. Soalnya lihatnya cuma di supermarket doang. Lihat harga, 60.000 gitu, 10.000. Oke, Harga alkohol lebih murah daripada harga mangga. lebih murah. Waduh, enak dong. Oke, Indra, balik lagi nih ke topik daripada berlarut-larut ya. Gimana sih? Ada nggak tips dari lo gitu buat mungkin teman-teman yang mau ngelanjutin sekolah kayak lo nih di Rusia, atau ya sekarang kita bilang langsung Rusia aja ya, karena lo sekarang ada di Rusia gitu. Nah, lo tuh bisa nggak sih, maksudnya ngasih buka info sedikit gitu, tempat kursus lo di mana, terus apa aja syaratnya yang harus dipenuhin gitu biar bisa berada di posisi lo sekarang, dan mungkin ya yang kata lo bilang tadi harus nabung, harus gimana gitu. Oke, kalau masalah itu lo sebelum berangkat harus udah bisa baca huruf Rusia, dalam artian udah bisa baca apa tulisan di buku, itu udah bisa, intinya baca deh, nggak perlu tahu artinya, harus bisa baca aja. Itu pertama. Terus kedua, gue dulu les di Pusat Kebudayaan Rusia yang ada di Jakarta, di Menteng. Lu bisa cari, tahun ini udah buka nih pendaftaran untuk mahasiswa yang mau kuliah di Rusia, udah buka mulai dari berapa minggu yang lalu sampai pertengahan Februari. Itu gratis? Itu gratis, semua bisa ikutin, semua orang bisa daftar. Semua orang bisa daftar, lalu bisa ikut untuk beasiswanya gitu. Kalau udah dibuka beasiswa. Itu kursus itu berarti yang punya kedutaan Rusia? Kedutaan Rusia punya lembaga di bawah mereka. Punya lembaga itu berarti mereka, yang tempat lo kursus ini namanya Kebudayaan Rusia apa? Mungkin nanti bisa dikasih tahu ya. Tunggu, gua agak lupa nama. Kita nyebutnya PKR, Pusat Kebudayaan Rusia. Kita nyebutnya PKR, itu Pusat Kebudayaan Rusia gitu. Itu tempatnya kayak lu mahasiswa yang mau belajar bahasa Rusia. Itu sebenarnya tujuan lembaganya. Tapi dia di situ sebagai area untuk ngadain beasiswa gitu. Karena dia di bawah langsung dari kedutaan Rusia di Indonesia. Berarti mereka perpanjangan tangan dari kebudayaan, dari kedutaan Rusia ya? Ya, mereka perpanjangan tangan dari situ. Gitu. Untuk syarat-syaratnya lo daftar sebenarnya nggak susah, lo nggak perlu TOEFL, lo nggak perlu IELTS, lo nggak perlu bahasa Inggris lo bagus banget gitu. Yang penting satu, lo harus nyiapin disertasi lo atau tugas akhir lo tuh sebelum berangkat tuh harus udah buat, lo harus kemana, lo harus udah jelas. Terus untuk wawancara juga nggak terlalu susah. Pertanyaan gue sama wawancara cuma dua. Kamu sudah punya pacar, sama kamu siap nggak pergi jauh, udah gitu dong. Oke, berarti gitu ya, paling penting ya, disertasi atau judul ya, judul materi yang bakal lo, kalau masih kosong berarti ini ya apa, mentah lah ya. Mentah. Mungkin ada juga persyaratan yang lain kayak akreditasi gitu. Nah, itu umum lah ya, gitu, akreditasi. Terus apalagi misalnya ini paling akreditasi, terus nilai gitu kan. Kalau di S2 tuh ada IPK minimal. IPK minimal. Oh, lu cum laude ya? Iya. Lu cum laude ya? Iya. Iya, bukan sombong banget. Berapa sih emang? sebutin berapa IPK lo? 3,6 bangke. 3,6. Kurang dalam, Dra. Gitulah. Sebenarnya bisa. Ya, lewat samping dikit lah. Oh, kan bener kan. Berarti Indra, kalau misalnya orang mau
kayak lu tuh berarti harus dengan posisi dia tuh lagi kuliah, udah S1, ibaratnya S1-nya udah kelar, mau lanjut S2, dan sebagai tetap pelajar, gitu maksudnya? Enggak juga. Semua orang bisa daftar. Lu mau lulus dari SMA, langsung mau kuliah S1 di sini, lu bisa daftar. Semua jenjang, dari S1 sampai S3. Oh, cuman posisinya kalau lu sekarang S1 ke S2 gitu ya? S1 ke S2. Terus nanti lu di S3 ada minat lagi ke sana? Tergantung ya, kan niat gue tuh awalnya gue mau kuliah di sini tuh gue nggak ngambil ilmu untuk bioteknik di dunia dingin gitu, di wilayah dingin. Pengennya sih S3 di daerah-daerah Timur Tengah, di Arab, di Mesir gitu, pengennya di sana. Cuman kalau misalnya bahasa Rusia gue udah lebih better saat gue lulus, gue mungkin kesini lagi. Oke. Gimana bapak-bapak? Cukup? Kapan-kapan mampir lah ke sini. Oke, ditunggu. Ntar gue beli tiketnya kalau udah nggak corona. Woi, Ntar gue bareng Pinaki. yang namanya mampir itu kayak mau ke Mampang anjing. Kan gak kasih deket ke Mampang. Ini mah bukan mampir, Nara. Harus ada step by step yang sangat diniatkan untuk datang ke Rusia, Nara. Bukan Iya, mampir itu namanya. Enggak, gini, kapan lagi ngeliat beruang di tengah jalan? Masa? Ada. Pengen lihat beruang tengah jalan kan? Beruang Ada Rusia. dong. Masa Sindra? Beruang ada lah ya. Enggak lah, itu nggak bohong lah, itu nggak mungkin lah ada beruang di tengah jalan. Oh, yang meme Itu. Negara beruang merah, cuy. Di Rusia kan Iya, beruang merah julukannya. yang singa juga Enggak, kan? itu. Singa. Enggak, itu juga ada itu. Itu fake. Oh, itu fake. berita nggak benar. Kalau- main lah di sini. Itu kalau di jalan raya ada kayak begituan serem juga kali Indra. Tapi sih sebenarnya di sini hewan liar tuh benar-benar dibebasin aja. Kalau misalnya lu lagi pergi ke agak ke desa gitu, tiba-tiba rusa lewat gitu atau beruang lewat, ya wajar. Karena mereka kayak nggak ditangkarin ya, punya wilayah sendiri. Tapi kita harus menghindarin. Saking ya kalau bisa menghindari, tidak merusak lah lebih baiknya. Nggak ada tukang wortel gitu, Nara? Kayak di puncak. Bajingan. Tukang wortel Ngasih tuh tukang rusaknya. Bangsat itu Taman wortel. Safari anjing. Ada tukang wortel tuh jual buah-buahan gitu ya, atau jual apa juga? Bukan, Jual wortel sayur. khususnya kan rusaknya gitu. Nggak ada ya? Oh, nggak ada kayaknya deh. Bisa jadi ada, cuman gue nggak tahu tuh kalau yang kayak gitu-gitu. Kalau Berarti nggak kayak di Indonesia. masalah cewek nih Indra. Masalah cewek biasa. Kalau Rusia kan terkenal masalah cewek kan? Iya enggak? Nggak masalah ceweknya. Jeleknya orang Rusia tuh kayak gimana sih? Gue penasaran dah. Aduh, jeleknya orang Rusia tuh kayak gimana? Jeleknya orang Rusia tuh masih bisa dibilang menengahnya di Indonesia, tau nggak? Wah anjir. Paham nggak? Masih bisa dibilang menengahnya di Indonesia gitu. Mereka tuh bukan jelek, lebih ke arah kutu buku, paham nggak? Nerd ya. Gitu ya. Nerd, lebih ke arah nerd. Sebenarnya cantik, cuman mereka emang mungkin menurut mereka itu mereka nggak cantik. Tapi menurut kita orang-orang Asia, karena kan bangsa mereka tuh bangsa-bangsa orang cantik gitu. Jadi mungkin agak nggak pede dengan penampilan sendiri. Tapi kalau untuk cewek Rusia ada yang naik motor gitu nggak sih? Apa semuanya harus naik mobil gitu? Tunggu mas. Di sini motor itu termasuk susah untuk dapatkan lisensi. Dalam artian di sini nggak kayak Indonesia. Motor tuh sangat-sangat jarang. Kalaupun lu naik motor itu kayak benar lu naik motor dengan pengamanan lengkap. Pengamanan lengkap dalam artian lu pakai jas tebal, lu pakai pelindung kaki, lu pakai helm, pelindung tangan. Terus yang itu yang tadi gue tanyain.
Ada. Gue pernah ketemu cewek naik motor. Ada. Bukan, maksudnya tuh Ada. kalau misalkan mau mendekati cewek Rusia gitu. Kan biasanya naik mobil apa gimana gitu kan, jalan kaki apa naik sepeda gitu maksud gua. Kalau naik motor gimana nih? Sesuai dengan kultur kita. Tergantung, kalau motornya motor di sini sih kayaknya bisa aja ya, karena motor di sini harganya lebih mahal dari harga mobil. Wah, Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada motor Beat ya, nggak banyak, dalam artian bukannya nggak banyak, maksudnya tipenya tuh kebanyakan tuh ya kawasan yang 250, 500 cc gitu. Udah motor-motor kelas atas lah gitu. Gitu. Untuk motor-motor bebek itu nggak ada di sini. Piaggio ya. Iya, minimal skuter Piaggio lah. Nah, itu minimal. kalau cewek bonceng 3 ada bonceng 3? Bonceng tiga. Oh, enggak ada. Juga ada. Itu mah adatnya Indonesia ya, itu mah cuma Indonesia punya itu. Kayak gini mah nggak ketemu lah. Oke, Ndra. Bilang ke Oke. apa orang-orang Indonesia gitu, Ndra, pakai bahasa Rusia. Gue ngomong bahasa Indonesia buat orang beda. Mau ngomong apa nih? Selamat malam ya. Kita mau penutupan apa gimana? Boleh? Apa gue nutup nih? Enggak. Nanti gua sekalian Lo ajarin kita bahasa Rusia deh, yang gampang. Iya. Oh. Ajarin bahasa Rusia. Oke. Kayak aku sayang kamu gitu. Bahasa Rusia. Enggak, Dok. Satu dari yang tunggu. satu kaki dulu, Ndra. Kayaknya Tunggu. Nih, ada satu bahasa penting yang dimana bahasa Indonesianya itu sangat bagus, tapi di bahasa Rusia itu sangat tidak bagus. Itu, aduh, nggak bisa ngomong di sini karena di sini tempat orang Rusia. Love-nya Indonesia, love di arti Indonesia itu nggak boleh diomongin di sini. Oh gitu. Coba kalian sebut. Cinta. Gimana? Apa tuh? Cinta bukan? Bukan. Sayang. Yang lain. Tresno. Saya senang. Saya suka kamu. Nah, itu nggak boleh. Kata itu nggak boleh. Kenapa? Why? Yang kata yang harus sebutin tuh, saya titik-titik kamu itu nggak boleh tuh, titik-titiknya disebut. Nah, itu kata itu nggak boleh. Karena di sini itu berarti jalang. Hah? Jalak. Jalang. Jalang. Oke, Jalang. Beach. Nah, itu artinya. Makanya kita nggak bisa ngomong bahasa itu, nggak bisa ngomong kata itu di sini. Oke, kata yang kayak saya suka kamu dalam saya senang kamu itu dalam bahasa Rusianya ya cibia gitu. Dulu. Coba bisa nggak? Itu sama kayak naki anjir. Ya. Apa? Ya, cibia. Itu sama kayak naki anjir. Perkata Lah emang itu. Ya, ya, saya yes, ya, cibia. Dulu. Cia. Dildo. Ya, tibia. Iya tibia. Tibia. Oke, ulang. Ya, tibia. Ya. Tibia. Blue. Tibia. Liu blue. Nah, You blue. Oh. No. Nggak bisa. Ya. Nyerah. Ya, you blue. Ya, cibia blue. Cibia bego. Ya. Cibia, itu betul tuh Arif. Cibia. Gue nonton naki anjir. Ya, cibia blue. Itu I love you bahasa Rusianya. Jadi susah, men. Iya susah loh. Ini, Ndra, Kami di balik wacana bahasa Rusianya. aduh, di balik wacana. Rencana. Itu Rencana. Plan. plan. Planning. Di balik rencana. Zaplenom может быть так. Zaplenom. Plan di sini juga sama, rencana itu bilangnya plan kayak bahasa Inggris. Jadi, Tapi ada Zaplenom. Zaplenov.
Zaplenom. Dah, Zaplenom. Zaplenom. Dah, Zaplenom. Gue nyebutinnya bener gak nih? Zaplenom. Dah, betul. Bener. Betul, nyebut. Betul. Itu balik wacana ya artinya? Di balik wacana. Zaplenom. Ada. Jadi Oke. gimana nih? Indra, thank you Indra, udah luangin waktunya. Mungkin ada ini pesan-pesan buat teman-teman yang ada di Indonesia, tetap semangat atau apa gitu buat orang-orang yang ada di Indonesia, gue turut berduka ya buat kejadian beberapa hari yang lalu tuh, banyak banget kejadian di Indonesia dari musibah gempa bumi, terus banjir, terus kapal jatuh. Gue sangat berduka tentang itu. Yang terakhir sih belajar bahasa Rusia lah ya, menyenangkan kok sebenarnya. Menyenangkan kan, biar kayak Taki dong. Iya. Followersnya banyak, viewersnya banyak, biar Iya. kayak Taki. Nih nanti ditonton nih sama anak-anak 21 NOG sama teman-teman kita kan. Lu mau kirim-kirim salam gak? Kirim salam coba. Gue kirim salam buat selamat melahirkan bagi yang sudah melahirkan kemarin. Beberapa udah banyak yang melahirkan. Selamat ngomong anak-anak, sekarang sudah jadi bapak-bapak. Ya tunggu gue menyusul aja ya. Semoga bukan yang terakhir. Amin. Ya sih. Itu aja. Nah, itu aja. Oke. Mana bahasa Rusianya? Spesial sih nggak ada semuanya. Bahasa Rusia Selamat malam Indra, bahasa Rusia selamat malam. Dobry noc i до свидания. Lebih mood Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Om Hendra dari Rusia. Mudah-mudahan perbincangan malam ini bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen ngelanjutin studinya ke negara Rusia khususnya ya, bisa aja ke negara lain. Yaitu tadi tipsnya bisa ngedeketin dulu ke kedutaannya atau lembaga budayanya ya. Di bawah. Setelah itu syaratnya sama lah ya, persiapan dari internal diri sendiri, mungkin dari kesiapan untuk belajar, sama yang penting duit. Betul kan? Duit. Persiapan nabung dulu lah. Nabung. Oke, terima kasih. Selamat. Gimana? Ada lagi? Nanti join ya di podcast gua. Oh siap. Oke, siap. Oke. Lu punya juga? Bilang jangan lupa subscribe, like, dan komen dalam bahasa Rusia. Подпис, не забывайте подпис. Как это сказать? Подпис и subscribe and comment maybe. Я не знаю это. Ya gitulah ya. Mantap. Jangan lupa tulis, komen dan follow. Oke. Subscribe mereka, ya. subscribe Oke, mereka. Channelnya apa? Sukre. Di belakang, Di balik wacana. Gila. di balik wacana. Di belakang papan. Zaplenom. Apaan? Oke, terima kasih. Thank you, Indra. Gua Heru. Closing guys. Gua Heru. Gue Imam. Gua kok. Gue Hendra. Kita dari Selamat malam. See you next video. Semua. Dadah. See you next video. Dah.